Pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Sekarang kita sudah sampai di Kecamatan Anggona, akan menuju ke kebun. Kurang lebih ada sekitar 5 meter lagi kita belok kiri menuju ke kebun. Tadi kita start dari Malili sekitar jam 1 lewat, sampai di Kecamatan Anggona hampir jam 2. Karena kita perjalanannya cukup jauh, harus dengan kehati-hatiannya karena kita dalam keadaan puasa. Kemudian tujuan kita untuk ke kebun itu ambil kelapa muda untuk digunakan pakai buka puasa bersama di masjid, insya Allah. Sekarang kita menuju ke kebun dengan jalan beton. Kita sudah lepas jalan nasional yang tadi barusan kita. Ya, kita sampai di sini jalan beton karena jalan betonnya belum sampai di kebun. Kita lalui jalan yang masih pengerasan seperti ini. Jadi kita jalan harus hati-hati dengan penuh waspada karena kita dalam keadaan masih puasa Ramadan. Jadi ya ini seperti ini kondisi jalanannya menuju ke kebun. Kita lihat sama-sama. Posisi kita sekarang sudah ada di Anggona. Kita menuju ke kebun kurang lebih 500 meter dari sini. Dan sebentar lagi akan sampai. Kita lihat seperti apa di sana. Kelapa apa saja yang nanti kita ambil, kita akan lihat sama-sama. Alhamdulillah kita sudah sampai di kebun. Ya, begitu hebatnya Pak Sopir, Pak pengojek membawa motor di jalanan yang seperti ini, padahal jalannya masih berlumpur, belum begitu kuat. Ya, kita alhamdulillah sudah sampai di kebun itu kelapa yang kelihatan ini yang kita rencana mengambil ini. Kalau yang ini kelapa sawit bukan kelapa seperti ini. Ya, kita lihat motor yang kami gunakan ini sudah sampai di kebun. Kita akan menuju ke pohon kelapa. Ya, ini kira-kira di mana kita mengambil kelapa yang airnya manis, buahnya isinya mantap, yang belum tua, artinya yang setengah tua kita mau ambil supaya digunakan untuk buka puasa. Sana Pak, Sana. sejajar Ya. itu kelapa yang. Tapi kita cari pohon yang jangan yang terlalu tinggi supaya kita tidak terlalu banyak memanjat karena kita dalam keadaan puasa. Siap Pak, kita Ya. lihat saja bagaimana yang baik kita manjat. Ya, oke. Kemudian kita lanjutkan. Oke, Ya. Meski rupanya kita sudah sampai di bawah pohon kelapa, kita masih melihat-lihat yang mana yang airnya manis yang kita cari mau diambil buahnya. Kalau di sini banyak sekali kelapa. Baku campur, ada kelapa sawit. Nah, seperti ini yang kelapa sawit ini. Tapi kelapa sawitnya sudah sering dipanen di yang tuan yang punyanya sudah sering panen dijual ke pelanggannya. Nah, ada teman kita di sana menuju ke kelapa. Ya, oke, kita ke sana juga sambil kita lihat kira-kira kelapa yang mana yang bagus. Ini sudah mulai mengambil, dites dulu. Kalau masih muda, isinya bagus, kita ambil. Ya, tidak perlu kita panjat karena pohonnya pendek sekali. Ini sudah diambil satu buah untuk dites, dilihat isinya.
bagus. Bagus isinya. Coba lihat. Nah, ya bagus, mantap. Tidak terlalu tua deh. Tapi jangan dicoba minum ya, masih puasa. Nah, bisa tuh. Yang mana temannya tadi? Ya kasih turun semua. Itu yang tadi. Siap, Pak. Awas. Hati-hati nah. Rupanya kita sudah coba satu, isinya mantap. Jadi kita sisanya yang di atas kita kasih turun semua. Di sebelah kanan kita potong, di sebelah langsung di tangkainya. Pegang pakai kanan. Pegang tangkainya pakai kanan. Ya. Hari ini tanggal 1 bulan Maret 2023. Kita berada di kebun Angkona. Kebun Angkona kita mengambil kelapa muda untuk pakai buka puasa nanti di rumah. Ya itu. Sebelum tadi kita berangkat dari Malili, kita perlu persiapan isi bensin di motor karena perjalanannya ke Angkona cukup jauh, kurang lebih setengah jam perjalanan baru sampai di Angkona, sehingga kita harus isi dengan bahan bakar supaya tidak kesulitan di perjalanan begitu. Setelah kita mengisi, kita lakukan perjalanan, sudah sampai di kebun, kemudian kita mengambil kelapa muda. Ya, baru 1 pohon kita naik, belum coba yang pohon-pohon yang lain karena kita coba satu persatu supaya tidak terlalu mubazir. Jangan sampai kita ambil yang tua sehingga sampai di rumah tidak bisa digunakan untuk buka puasa. Begitu guys. Ya, beliau di sana masih lihat-lihat mana yang muda dan mana yang sudah agak tua, dilihat dulu supaya tidak terlanjur diambil semua menjadi mubazir nanti di rumah begitu ya. Oke, sebelumnya saya bantu beliau untuk mengangkat kelapa ke sini supaya bersama-sama kerja, bukan hanya sekedar beliau punya bagian tugas memanjat dan saya bagian tugas untuk mengambil. Ya oke. Luar biasa cukup berat karena kelapanya banyak. Alah, ini lihat. Kau video bagus tadi kau pegang. Ya oke. Nih isinya 5. 1 sudah diambil. Ini 1 yang tadi. Kita masih ambil di sana lagi 1 baris. Di mana lagi kita mau ambil? Lagi. Sana. 1 anu saja. 1 baris. 1 pohon. Kalau bagus apa? Beda-beda pohon toh, supaya kita beda apa? Rasanya bisa beda-beda deh. Ini juga nanti kita ambil. Oke. Rupanya dia mau naik lagi. Kalau lebih mantapnya lagi, kita duduk di posisi yang bagus. Baru ambil. Wih, langsung ambil 1 tangkai. Iya oke, sudah jatuh. Sudah jatuh. Coba sana. Kayaknya itu masih banyak isinya itu. Ya, oke. Panjangnya 2 langkah sudah sampai di atas. Nah, beliau boleh ambil. Ya, gantian. Sebelum saya mengangkat kelapa, saya amankan dulu parang. Bismillah. Wah, luar biasa berat guys. Nah, 1 terpisah, jadi saya harus ambil sendiri. Saya buang dulu. Ini yang apa? Lumayan berat. Bismillah. Waduh, berat guys. Karena isinya padat. Wah, tidak sama kayak yang pertama, cuma 5 buah. Kalau ini banyak sekali.
makanya berat ini. Coba kita lihat, perhatikan baik-baik. Aduh. Ya. Kita taruh di sini dulu, sebentar dikupas. Setelah nanti dikupas kita kasih masuk dalam karung, baru nanti bawa ke motor. Tapi baru saya angkat, sudah mulai kotor semua. Nafasku juga sudah mulai turun naik. Disebabkan karena puasa juga. Ya. Setelah saya angkat dari pohonnya, kemudian saya kasih pindahkan di sana supaya jaraknya kita ambil tidak terlalu jauh. Kita untuk efektif tenaga kita. Oke, guys, mari kita lihat. Ya, bismillah. Oke. Nah, satu sudah. Saya angkat lagi ini. Ya, oke. Nah, seperti ini kelapanya. Isinya besar-besar, airnya manis, buahnya lumayan bagus, sehat. Ayo, ya, meskipun tangkainya ikut saya angkat semua. Ya, berapa nih? Kasih jeda dulu. Alhamdulillah, kelapanya sudah kita panjat, sudah kita kumpulkan kelapa ini, kemudian dikurangi kulitnya, dikupas dulu, baru kita masukkan dalam karung. Ya, sebentar lagi kita ambil karung. Coba kita ikuti, beliau mau ambil karung di motor. Ya, kita lihat. Oh, rupanya motornya langsung bawa ke sini, bukan ambil karungnya. Ya, kita lihat dari sini saja. Kita lihat. Ini semuanya ada kelapa sawit, ada kelapa baku campur, dan semuanya sudah ada hasil sering dipanen. Setiap 15 hari dipanen. Nah, ini motornya mau menuju ke kelapa yang kita sudah petik. Kelapa sawit ini setiap 15 hari sudah bisa dipanen, dan panennya langsung yang pembeli yang datang panen sendiri, bukan yang punya pembeli yang datang panen. Nah, ini kelapa sawit yang satu ini buahnya agak sedikit unik. Kenapa saya katakan buahnya unik? Yang sudah masak warnanya beda seperti yang biasanya. Nah, coba kita lihat, ini warnanya seperti ini, beda. Nah, coba kita bandingkan dengan yang lain. Nah, kalau yang belum masak warnanya hijau, ini lihat. Coba kita lihat yang lain. Yang lain, kelapa sawit yang lain, apakah sama buahnya atau tidak? Ini yang sudah masaknya buahnya seperti ini. Ini masih belum terlalu masak. Coba kita lihat. Ini tadi saya katakan buahnya yang sudah masak agak unik, dan ini beda. Ini beda. Yang belum masak warnanya agak hitam, kalau yang sudah masak, buah yang sudah masak warnanya merah, beda buahnya. Nah, makanya saya tadi katakan agak unik kelapa sawit ini. Nah, masalahnya waktu tanam bibitnya agak beda-beda, sehingga saat berbuah beda warna setelah masak itu. Yang di sana juga ya, kita lihat yang sudah masak sekali di sana. Nah, beda warnanya yang sudah masak itu, lihat. Nah, itu. Nah, kita lihat semua ini baku campur kelapa dengan kelapa sawit. Itu semuanya itu ada kelapa di sana. Kelapa posisinya di pinggir semua. Yang di tengah semuanya kelapa sawit.
kelapa sawit itu untuk digunakan sebagai diolah sebagai minyak goreng. Bisa juga kelapa bisa digunakan sebagai minyak goreng, tapi prosesnya agak beda digunakan. Nah, ini kelapa muda yang tadi kita panjat sudah mulai dikupas untuk persiapan dibawa ke Malili. Kenapa harus dikupas? Supaya tidak terlalu berat dalam perjalanan dan isinya kita juga bisa bawa banyak. Kalau tidak dikupas berat dan isinya nanti di dalam kandung cuma sedikit. Itu begitu maksudnya. Iya. Ini. Berapa buah yang kita sudah piti, kawan? 12 semuanya. Oh ya, ini kelapanya. Ini akan dibawa ke Malili. Digunakan untuk pakai buka puasa bersama dengan keluarga, anak istri dan kawan-kawan, semuanya ada di sana. Rupanya nyamuk gigit saya sampai perutnya merah sekali berterbangan. Luar biasa, masya Allah. Iya, mungkin rezekinya dia melalui hisap saya. Tapi tolong isinya jangan dibelah ya. Biar bersamaan dengan air. Iya. Kalau dibelah nanti kita tidak bisa minum airnya di sana. Siap. Begitu. Oke. Aduh. Kayaknya di sini tuh sarang nyamuk mungkin ya. Begitu nih, Pak. Kalau beliau ini namanya Lihin. Kalau kita panggil bersamaan dengan anaknya namanya Abi Arsita. Ya, beliau Darsita. Biasa kita panggil Abonana juga. Nah, bukan hanya Abonana yang di timur, tapi Abonana juga di sini. Mungkin ya kurang tahu seperti apa sehingga dipanggil Abonana juga, ya Allah alam. Yang jelas beliau dikenal di Malili Abonana. Haponana kalau kata orang timur. Ini, masya Allah. Nih. Bagi yang berminat pesan kelapa muda, silakan pesan sama Abonana ini. Ini kelapa ini. Kelapa buah tidak apa-apa, enggak apa-apa. Isinya yang perlu. Isi airnya kan nanti kita bisa. Biar dibuang. Enggak, biar begitu saja. Bagi teman-teman, kawan-kawan, sahabat yang ingin berminat mau makan kelapa muda, silakan pesan guys sama kami berdua. Tapi kelapanya mohon maaf ya, bukan kami dua punya, kami dua juga izin baru ambil di sini tadi. Ya, kalau mau nanti pesan melalui grup, melalui WA, melalui video channelku. Mudah-mudahan bisa berkah, bermanfaat, dan bisa berbagi cerita pengalaman. Insya Allah luar biasa, masya Allah. Allahu Akbar. Ya, alon-alon potan Pak. Soalnya dalam bulan puasa ini kan tenaga kita itu ya agak sedikit baru satu yang jadi. Kita menunggu gantian kupas kelapa. Karena beliau tadi sudah bagiannya sudah panjang, sudah capek. Kemudian dia kupas juga. Sudah berapa yang dia kupas, saya ganti lagi, saya juga mau kupas. Nanti setelah kupas baru kasih masuk dalam karung, baru nanti kita bawa kembali. Ya, saya mulai. Bismillah. Mudah-mudahan tidak sampai terbelah semua. Inilah proses cara beliau mengupas kelapa. Kita lihat dengan kelincahannya. Kelincahan sudah mulai bocor. Kita melihat bahwa kelapanya sudah hampir bocor. Ini menandakan bahwa belum lulus tes. Beliau tidak biasa potong kelapa begini. Beliau biasanya potong orang. Kenapa harus potong orang? Nah, sudah ada contohnya. Tapi kita jangan dilanjutkan. Beliau panas pakai topi. Ya. Jadi kita melihat
kegak wajah yang asli, wajah asli beliau. Ternyata beliau adalah asli orang yang gagah, berani, luar biasa. Kita ambil posisi yang tepat supaya kita kupas juga tidak terlalu capek. Wih, sedikit lagi guys, hampir terbelah. Beliau orangnya murah senyum. Ketika marah beliau tetap senyum. Jangan. Beliau ini adalah orang yang tidak pilih-pilih pekerjaan. Semua pekerjaan dia ratakan selama itu berada dalam hal yang halal. Ya, betul. Saya berkawan dengan beliau sudah cukup lama. Dari beliau belum lahir, saya duluan lahir. Pada saat beliau lahir, saya langsung gendong beliau. Sampai saat ini kami baku bawa. Satu sudah jadi guys, tapi kenapa saya kupas tidak semuanya diambil? Sebab saya khawatir nanti terlalu banyak diambil bocor. Kalau setelah bocor itu otomatis airnya tumpah semua. Tidak bisa kita nikmat pakai buka puasa di sana, begitu guys. Saya ambil lagi satu, taruh dua. Mudah-mudahan semuanya saya kupas tidak ada yang bocor. Aduh, sudah lihat, sudah mulai bocor disebabkan kurang berhati-hati sehingga sampai bocor. Tapi tidak apa-apa lah, kita masih bisa ambil isinya nanti kita makan. Yang tidak bocor ambil airnya, baku campur nanti begitu, pakai cair, pakai es. Oke, lanjut. Saudara ini beliau satu sih dia kasih rusak. Beliau sekarang kembali lagi beraktivitas. Beliau kembali memotong kelapa yang masih tersisa. Kali ini kita harapkan agar beliau tidak salah memotong lagi, karena perjalanan yang cukup panjang dan jauh. Kalau kelapa yang kami bawa bocor, maka akan menyebabkan airnya akan tumpah semua di jalan, sehingga tidak dapat dinikmati untuk buka puasa. Sehingga kita minta beliau memotong ini dengan rasa sabar, dengan hati-hati, agar kelapa yang dipotong ini tidak dapat bocor atau tidak terbelah. Sementara kita saksikan ini kelapa ketiga yang beliau potong. Begitu juga kita usahakan jangan sampai bukan kelapa yang dipotong, tapi tangan juga harus dijaga. Ya, di sisi lain bukan kecepatan tapi ketepatan. Kalau kecepatan yang kita cari bisa berisiko salah-salah kita bisa memotong tangan kita, sehingga kita harus berhati-hati dalam bekerja. Apalagi kelapa ini sangat rawan. Kalau kita tidak memperhatikan dengan baik dan teliti, bisa-bisa tangan kita yang jadi korban. Jadi harus perlu kehati-hatian dan waspada agar kita tidak terpotong oleh parang. Oke guys, tinggal 2 buah kelapa. Sebentar saya sudah kupas dari ya sudah banyak. Sudah, ini tinggal 2. Insya Allah tidak lama lagi akan selesai. Kami 2 akan balik kembali ke Malili. Karena waktu sholat asar sudah. Menunggu waktu buka puasa di Malili nanti. Nah, itu. Kita tambah lagi atau begitu saja? Kita lihat kondisi dulu di itu. Kalau itu sudah cukup dengan anggota keluarga yang ada di sana, maka kita akan cukupkan. Tapi kalau dilihat, karena ini kan nanti dibagi 2, kita 2. Iya iya. Jadi masing-masing punya keluarga. Rupanya itu tambah lagi beberapa buah lagi. Oh iya iya. Siap Pak, siap. Oke, silakan dikupas. Ya, kita ambil lagi tambahan. Tadi kita sudah ambil. Nah, yang sebelah sini ya, ini. Itu mudah sekali yang sebelah sana. Kita tadi sudah ambil, sudah kupas. Rupanya masih sedikit, kita tambah lagi karena perjalanannya jauh, cuma kita bawa sedikit ya, rupanya kurang baik, jadi kita harus tambah lagi beberapa buah lagi. Nah, sudah kita banyak sekali nyamuk sehingga saya tidak bisa diam.
Ini yang di atas itu mau diambil. Nah, itu ya 4 buah nah. Ada tangkai daun yang menghalangi, jadi harus dipotong dulu baru ambil buahnya. Ya itu kita lihat tidak lama lagi buahnya akan jatuh. Nah itu sudah jatuh teman-teman, ternyata bocor juga yang sebelah sana kena parang. Ya resiko kalau kita tidak bisa memanjat, sehingga harus hantam saja seadanya, mana yang kena ya itulah yang jatuh. Ya itu sudah jatuh, kita lihat, coba lihat mana yang bocor, berapa yang bocor, kita lihat. Aduh rupanya satu yang harus korban. Coba dibelah isinya bagus atau bagaimana, coba lihat ya, kita akan lihat isinya sudah nah, seperti bagaimana, coba lihat. Aduh berarti ini dari belakangan isinya. Aduh belum ada. Nah, mau bajir ini, astaga. Coba yang itu, yang 4 itu ya kita bawa ke sana baru kita kupas lagi. Nah, bawa ke sana. Nah, itu yang tadi kasih jatuh sudah bawa ke sana, mau dikupas lagi. Kita masih ada satu yang tinggal kayaknya, saya lihat ini. Oh ya betul, satu masih tinggal. Ya saya ambil, mau bawa ke sana. Kita kupas di sini. Ya, jadi giliran kita kupas lagi supaya kita sama toh. Ya, oke. Lanjut kawan. Nanti kita kalau sudah 2 dikupas baru capek ya saya ganti lagi. Tapi nyamuk juga tidak mau kalah dia. Itu pohon yang di sana tadi kita ambil buahnya. Wah, ini pohonnya kita ambil sana tadi. Terus Aphonana sedang kupas di bawah. Aphonana aboh nana timurnya wan. Aduh diserang nyamuk kawan-kawan. Rupanya di kebun banyak nyamuk. Sarang nyamuk kita masuki. Ya hati-hati jangan sampai bocor. Nah, kalau sudah bocor nanti airnya tidak bisa kita minum di sana. Airnya sampai di sana nanti kita taruh susu, taruh es, nah, baru kita minum. Jadi dikatakan menjadi es buah. Es kelapa. Nah, es buah atau yang biasa dikenal es kelapa. Es kelapa Mataram. Tapi kita di sini bukan es kelapa Mataram, tapi es kelapa Malili. Kita rubah namanya. Kalau es kelapa Mataram itu ada kebanyakannya di Lombok. Tapi di sini es kelapa Malili. Karena kita berada di daerah Malili, maka dikatakan es kelapa Malili. Aduh, nyamuk sudah mulai serang saya, sehingga saya tidak bisa tahan untuk mengusirnya. Alon-alon, Aphonana, alon-alon. Nggih, Mas. Nggih. Wih, nyamuk. Aduh, Aphonana, timurnya uan. Saya tahu nanti penonton itu. Tidak apa-apa, begitu seninya. Sini dalam ya alhamdulillah kita sudah selesai kupas. Yang kedua kali kita ambil kupas di sini. Ini pohonnya kita semuanya sudah kasih naik di atas motor seperti ini. Sini kita lihat
Sudah masuk beberapa buah di dalam karung ini. Insya Allah akan kita bawakan ke Malili untuk persiapan buka puasa. Kemudian kita tadi lupa bawa tali untuk mengikat karung ini, sehingga beliau harus berusaha mencari tali. Tali apa yang beliau ambil kita akan lihat itu. Tali itu yang selama ini saya tidak pernah lihat dan itu yang akan dipergunakan. Ya, setahu saya itu bukan tali, tapi itu adalah Daun kelapa. daun kelapa. Apakah itu? Ini kan kelapa. Jadi apakah itu bisa pakai mengikat, itu kita akan lihat sendiri. Seperti apa itu? Kita lihat saja. Itu nanti kita kualitasnya itu kita lihat saat di perjalanan. Apakah mampu untuk ikat kuat sampai di Malili, ataukah nanti di pertengahan perjalanan akan terbongkar dan jatuh berhamburan di tengah jalan. Kalau tidak diinjak mobil berarti akan jatuh, pecah semua. Kalau sudah pecah semua sehingga kita tidak menikmati isinya. Dan tenaga kita akan cuma-cuma jalan, lapar, haus. Tapi mudah-mudahan semuanya itu tidak terjadi. Amin. Dan itu kita doakan supaya sampai di sana barang yang kita bawakan itu dalam keadaan selamat. Terutama kita juga dalam keadaan selamat, aman sampai di tempat tujuan di Malili terutamanya. Thank you. Terima kasih banyak. Dan kita akan kembali ke Malili ya untuk sebentar. Coba kita lihat teman-teman. Kalau ini dulu di kampung saya biasanya tumbuh di sawah-sawah. Kita ambil sebagai sayur. Nah, kalau bagi teman-teman yang kenal namanya ini, silakan komentar, tanggapi ini. Tapi kalau di kampung kami biasanya kami makan ini. Apa nama rumputnya ini? Saya juga lupa. Silakan lihat ya. Oke. Sekarang teman kita sudah persiapan di atas motor, sehingga kita harus balik lagi. Oke. Seperti ini perjalanan di jalan di tengah kebun. Kita akan lihat. Mudah-mudahan tidak jatuh, karena jalan ini licin, bukan jalan pengerasan, tetapi jalan kebun. Sebenarnya jalan ini diperuntukkan untuk khusus lori-lori saja, bukan untuk motor ataupun mobil. Nah ini ya, kita lihat. Bismillah. Mudah-mudahan lewat di atas jembatan yang kecil ini tidak jatuh teman-teman. Ini jembatannya. Oke, kita akan menuju jalan sana. Ini kita sudah mulai start menuju ke rumah kita. Di tempat tujuan utamanya adalah Malili. Karena perjalanan kita ini antara kecamatan. Dari kecamatan Malili menuju ke kecamatan Angkona. Tempat utamanya adalah kebun. Setelah kita mengambil kelapa muda, jadi kita harus balik lagi kembali ke Malili. Begitu teman-teman. Oke, thank you. Ini kelapa sawit yang mereka sudah panen, tidak lama lagi akan dimuat. Seperti itu cara memanennya. Kenapa suara saya bergetar? Karena di atas motor, jalannya bebatuan, belum beraspal ataupun belum jadi jalan beton pengerasan, sehingga suara kita bergetar. Nah, itu ini ada motor. Masya Allah, ada juga orang ambil kelapa muda. Tidak kelihatan mukanya. Tidak kelihatan mukanya. Kita lihat banyak air. Di kebun Angkona ini kebanyakannya yang ditanam oleh petani adalah kelapa sawit dan kelapa. Itu yang cocok untuk tumbuh di situ. Ada burung di situ. Coba berhenti dulu, kita foto dulu sama teman-teman. Berhenti dulu. Ada burung besar sekali. Ternyata beliau yang bawa motor sudah tidak sabar lagi, sehingga harus melanjutkan perjalanan menuju ke tempat tujuan. Karena jam sudah menunjukkan jam 3:02.
sehingga kita mengejar waktu untuk buka puasa bersama di masjid kita tercinta. Ini salah satu masjid yang ada di Pegunungan Konon. Biasa kita sholat berjamaah di sini. Ya, jembatan yang pertama kita lewati adalah jembatan Tani. Nah, kita sudah sampai di jalan beton. Ya, kalau di sini jalan sudah mulai bagus. Kita sudah bebas lari dengan kecepatan yang cukup lumayan. Harus buka topi dulu karena anginnya kencang. Kalau tidak dibuka topinya akan tertinggal, ditiup oleh angin. Oke. Mana sarung perannya? Hah? Ah, ya benar. Oh iya, mantap. Lanjut. Nah, ini jembatan kedua. Ada jembatan Tani kedua. Tidak lama lagi kita akan masuk di jalan poros utama, jalan provinsi, jalan antara Kabupaten Luwu Timur dan menuju kota Makassar, ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian kita memasuki jembatan Tani yang ketiga. Sudah mulai kelihatan jarak dekat. Ini salah satu jembatan Tani yang ketiga. Nah, setelah itu kita akan kelihatan kelihatan jalan poros atau jalan provinsi sudah kelihatan di sini. Ya, kita belok ambil haluan kanan. Haluan kanan pelan-pelan teman. Ya, haluan kanan menuju Malili. Oke, terima kasih. Semoga dalam keadaan aman, selamat sampai di tempat tujuan. Ini jembatan Ancona. Terima kasih. Assalamualaikum.